Oke, kamera rolling, action. Oke. Oke. Selamat datang di Still Our Opinion. Apa nih? Still Our Opinion. Ini rubrik khusus ya di Ya. di platform YouTube-nya Narahubung, di mana Still Our Opinion ini sendiri kita akan mengulas banyak hal nih, Gin. Ya. Banyak Yang hal. pastinya apa aja? Apa aja? Yang pasti yang menurut kita menarik dan penting untuk dibahas. Ya, benar. Goalsnya apa nih, Gin, kira-kira? Goalsnya yang pertama tuh kita mengeluarkan opini kita. Terus itu juga kita di sini sebenarnya ngebangun untuk teman-teman net, Ya. warganet lah, Teman-teman dunia maya. ya teman dunia maya untuk diskusi lah. Iya. Mungkin kita juga bisa sebagai trigger mungkin untuk teman-teman. Jadi kita ngebahas sesuatu yang menurut opini kita itu pantas kita lontarkan ya kita Iya. sampaikan gitu loh. Ya, artinya di kemajuan teknologi informasi hari ini harusnya kita bisa show up semua. Betul. Sudah banyak kan platform digital yang Ya. bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan opini. Jadi Betul. ruang-ruang seperti ini harusnya bisa kita maksimalkan sih. Benar Ya sekali. kan? Karena itu kita ada Narahubung. Siap. Ya, jadi Still Our Opinion ini juga, Gin. Ya. Kita akan coba mengulas beberapa hal itu secara sesubjektif mungkin ya. Betul. Jadi 90% memang 99 dong. 99% 99% itu opini. 1% data. Jadi Nah. kalau ada mungkin yang Nah, ini kita disclaimer dulu. Maksudnya ya, kalau nanti misalnya teman-teman mungkin nggak sependapat ya silakan, mungkin bisa ruang diskusi kita buka di kolom Betul. komen dan lain-lain. Oke. Mungkin untuk Mungkin kalau ada yang belum jelas mungkin bisa tanya di komen kali ya. tanya di Instagram atau Japri saya Ya, bisa. wih Japri coy. Lain kalau itu. Nah, jadi gini, Gin. Episode kali ini nih apa kan nih? Apa edisi nih? pertama nih. Ya, betul. Ini edisi pertama nih. Jadi kita mau coba bahas apa Tentang- yang paling dekat dengan kita dulu dan Oke. sama-sama kita punya keresahan yang sama nih. Yang paling otentik atau identik dengan Kaltara apa? Satu kata. Ah, Milo Malaysia. Itu kan Malaysia bukan Kaltara. Nah, Soalnya jadi- kalau kuliah begitu. Nah, kan jadi artinya apa? Kaltara ini agak sedikit sulit kita ceritakan untuk orang-orang luar. Betul. Karena apa? Kita masih kurang sih bukan apa ya? Kita masih secara karakteristik, secara apa namanya? Hal-hal yang sifatnya identik itu kita masih kurang sih. Ya. Ya enggak sih? Betul. Ah. Kalau misalkan contoh Jogja, Ya. ada gudeg. Solo ada batik. Betul. Apalagi? Bali ada tarik kecap. Bali punya Ah. pantai, Ya, apalagi? punya pantai. Banyak pokoknya banyak. Banjar punya Bingka. Dan Bener. Banjar juga punya Ah. pesantren yang banyak. Pesantren banyak. Kaltara punya apa? Tugu Perdamaian. Nah, jadi Ya. malam ini memang kita khusus untuk membahas apa sih yang ada di Kaltara, Ya. gitu loh. Karena apa? Penting untuk satu daerah itu Ya. punya ciri khas, baik itu Identitas dari lah ya. punya identitas, baik Ya. dari segi fashion, Betul. dari segi pariwisata mungkin, Hmm. dari segi karakter orang-orangnya, Ya. dari ekosistem pemuda-pemudanya. Jadi kan banyak hal nih sebetulnya yang kompleks ya. Ya. Kalau kita bicara karakteristik daerah. Pas zaman kuliah dulu ditanya apa awalnya di sana? Nggak tahu Pak. Sampai saya juga orang Kalimantan juga nggak tahu. Sampai mereka juga menanyakan, pasti bilangnya amplang ya. Bukan Pak, bukan itu kita. kayak nanti maaf bukan kita gitu. Jadi rada susah. Nah mungkin teman-teman atau mungkin generasi muda itu yang banyak referensi luar itu tuh bisa apa ya istilahnya mengadopsi mungkin budaya di sana. Mungkin kita bukan telat juga sih. Kita bisa modifikasi. Bisa modifikasi. Jadi Iya. ATM amati tiru manipulasi. Iya. Walaupun memang dari dulu mungkin kita nggak tahu ya kan apa itu ya. Mungkin teman-teman mungkin bisa apa ya diangkat lah mungkin. Ya, jadi kan kalau kita cerita juga nih pengalaman kan teman-teman di Kaltara ini Ya. banyak yang kuliah di luar. Banyak sekali. Dan rata-rata nih, Gin, kalau balik ke tempat kuliah atau balik ke perantauan, Ya. pasti bawanya itu Milo Malaysia, Betul. Apoli Malaysia, Bali.
Dan itu biasanya buat dosen. Nah, ya kan jadi Ya. apa? Kita nggak punya sesuatu yang identik. Ya. Nah, jangan sampai juga kemudian orang bilang, mungkin orang bakal mikir, wah ini Kaltara mungkin punya sesuatu, tapi nggak dikeluarkan. Padahal kan kita Mungkin. belum digali aja. Padahal kita sebetulnya punya sih. Punya. Harusnya punya. Harusnya. Contoh ya, kalau untuk bidang kuliner nih, kita punya ikan asin loh. Ikan asin. Ikan asin tipis itu nggak ada di luar. Oh iya betul, ikan setahu asin aku. tipis. Ya. Nah, yang kayak gini ini kan cuma kurang digali aja Ya. gitu loh, baik dari sisi branding, Betul. dari sisi apa namanya marketingnya, Ya. pola marketingnya mungkin bisa lebih digalakan gitu. Mungkin untuk sekedar info, ikan asin tipis ini adanya di Tarakan bang ya. Tarakan, Ada betul. Tarakan. Itu ikannya tuh pernah lihat juga itu ikannya bening. Bening ya. Iya bening gitu. Terus dia ya Transparan. Iya transparan Nggak ikannya. bohong. Iya. Iya, karena transparan. Oh betul. Iya. Oke transparan. Ya, jadi jadi ikannya tuh bening. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, Ya belum tahu. mungkin kalau pas lagi jalan-jalan ke Tarakan tanya aja orang Ya, Tarakan. itu Pasti. satu. Itu satu. Itu satu. Kalau di kuliner. Kalau di kuliner, Nah, kita bicara di fashion. fashion. Nah ini nggak tahu nih kalau fashion nih. Ya, kalau kita bicara fashion ya, kalau kayak fashion yang konvensional mungkin hari ini itu apa sih kiblatnya itu ada di Bandung kali ya. Iya, ada di Bandung. Yang lebih dikenal dengan kota fashion. Ya kota fashion emang Bandung. Kita apa namanya, suku-suku asli Kaltara ini juga sebetulnya punya misalnya contoh ya, kayak Dayak itu punya ukiran sendiri, Bulungan punya ukiran Ya. sendiri, begitu juga dengan Tidung. Nah ini kan harusnya apa namanya, ukiran-ukiran ini mungkin bisa ditarik, diterjemahkan ke Ya. dalam bentuk batik. Kalau kita ambil contoh Solo ya, Ya yang batik terkenal sama batiknya, ya. batik Solo. Nah jadi Parang kritis mana ya? Batik parang kritis kalau nggak ya, salah. Pernah kan salah banyak juga. tuh. Artinya kita bisa juga Ya, mengembangkan itu. betul. Iya enggak sih? Betul. Nah, di sisi lain juga kita belajar dari kota lain lagi. Kita belajar dari apa ya? Contoh kota Jogja lagi kali ya. Ya, boleh. Nah, Jogja atau Malang itu dikenal dengan kota kreatif. Karena banyak seni pertunjukan, banyak pokoknya apa namanya, kreativitas itu kotanya tidak mati. Betul Yul. Betul. Nah, jadi apa, pemuda-pemuda itu pada kreatif Ya. semua. Nah, makanya kalau kita tanya lagi, ini tugas siapa sih? Itu tugas bareng sih, Gin. Ya, PR bersama PR sebenarnya. bersama. Nah. Bagaimana pemerintah bisa menyediakan fasilitas, bagaimana juga anak-anak mudanya mau berinisiatif. Ya enggak sih? Ya. Jangan tunggu disuruh baru mau gerak. Anak muda. Ya, begitulah anak muda. Ya, jadi apa? Kalau bicara karakteristik daerah memang luas gini ya. Ya. Menurutmu sendiri gini pribadi, Apa tuh? yang paling keren itu Kaltara ini dikenal sebagai apa sih? Kota kreatif kah, atau kota fashion, kota kuliner kah, atau kota religius, atau gimana? Kalau pribadi, kalau ditanya Kaltara ini kota apa, sebenarnya kurang paham juga bang ya. Iya betul. Kota Malaysia. Nah itu mungkin kota Malaysia, kota barang Malaysia kayaknya ya. Iya. Soalnya apa orang tahunya, wih bilang Malaysia, Iya. pilih milisi, nah, Iya. gitu. Jadi ya, kalau pribadi juga memang nggak tahu, karena memang setiap kali ditanya sama teman-teman, kan kebetulan dia kuliah di Jawa, dan setiap kali ditanya oleh-oleh di sana apa, itu biasa kan dosen yang tanya, Iya. atau teman-teman kita pulang kampung liburan, Gimmick lah ya. Iya biasa. Cuman kita pas kesananya pasti ujungnya bawa, ya itu tadi si Malaysia itu tadi. Iya. Karena kita Jadi, nggak tahu dia mau bawa apa. Selamat datang di Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Ya, Wonderful Malaysia. Iya, jadi memang kita harus mengeksplor sih apa yang Ya. kita punya gitu loh. Nah, siapa yang harus mengeksplor? Kan teman-teman hari ini banyak nih yang sekolah di luar, Ya. kuliah di luar, yang akhirnya ke-trigger nih. Ya. Ke-trigger. Jadi artinya ilmu yang teman-teman dapat di luar itu bagaimana caranya dibawa masuk ke Kaltara, kemudian disesuaikan nih sama Keadaan di sini ya. keadaan dan apa yang kita punya Ya. gitu loh. Ya kan? Nah, kalau itu pelan-pelan terus dikerjain pasti jadi sih. Masih jadi. Harusnya jadi. Iya, harusnya. Nah. Tapi ya sampai hari ini ya tidak mungkin ada opini ini kalau itu sudah jadi. Ya betul. Nggak bakal ada Ya, jadi mungkin beberapa teman juga punya pertanyaan yang sama Ah, dengan apa
dengan penuh wibawa saya sampaikan. Kebapaan sekali ayo kita sepertinya. bangun Kaltara. Ya jadi apa ya, ngomong soal karakteristik daerah itu memang nyentil sih, ya enggak sih? Iya. Nanti serba salah juga sebenarnya. Ah, Nanti ada yang tersinggung, itu kan ya cuman ya namanya kembali lagi ini kan opini. Cuman apa salahnya kita mengutarakan? Mungkin setelah dari spiral opini ini ada yang ngelihat, wah bener nih, ya. kita harus bangkit mungkin. Nah, mungkin. kalau teman-teman juga ini penting juga nih, momen yang penting. Kenapa? Kalau teman-teman memang punya hal-hal menarik yang harus dieksplor, Ya. kan arah hubung ini juga memang media. Ya, Jadi bagaimana cara nanti teman-teman dari Narahubung, jadi dari hasil opini ini kita coba tarik nih. Ada enggak sih yang menarik di daerah teman-teman? Coba nanti kita eksplor bareng. Contoh ya, tempat pariwisata yang mungkin belum sampai hari ini belum terjamah, atau apa teman-teman punya makanan khas yang apa namanya Kita belum tahu ya? Iya, kita belum tahu mungkin. gimana kalau masalah makanan nih? Lemang gimana tuh? Nah, itu lemang tuh bisa sih sebetulnya, kan itu cukup unik. Ya, cuman itu. Di bambu, dibakar. Iya, ngebayangin aja kalau misalnya ngebawakan oleh-oleh basi kayaknya jadinya. Ya bisa jadi, mungkin bisa di konsep Ya, itu dia. lemang-lemangnya gimana. Lemang kering mungkin. Terus sudah sampai direbus terus dibakar lagi. Kering ya. Ribet ya. Oke. Istilah yang bagus. Kering. Siap. Lemang kering mungkin, Ya. kan udah tahu. Ya, mungkin apa bisa dimodifikasi ya. begitu. Mungkin lemang apa gitu Nah, ya. Yang tadi pakai bambu mungkin pakai plastik. Kemasannya. Oh, Nggak mungkin dibakar. keren bakar pakai plastik. Nggak mungkin. Di paralon. Nggak mungkin. Ya, jadi ya itu kan banyak tuh, apa lagi? Ya. Kapah nggak tahu ya. Itu khasnya kita Kapah nggak nggak sih? tahu. Soalnya kayaknya di Sulawesi sana juga ada kapah karang. Soalnya mungkin penyebutan aja yang beda. Dia tuh kan memang dasarnya karang aja. Kerang ya, Iya, kerang aja sih. Kerang aja. Mungkin daerah pesisir di mana aja mungkin kayaknya punya gitu ya. Ya mungkin itu belum kali ya, cuman Belum, ya. karena ditarakan kemana-mana apa-apa ya makan kerang ya gitu. Iya. Pastinya kesana. Jadi orang taunya mungkin itu kerang sih ketintik ditarakan, tapi enggak juga. Apalagi kira-kira makanan kalau kita punya? Cokobe. Ya. Makan cokobe kami orang nih ya. Ya. Nah, gitulah. Jadi apa? Tung ubi ya? Ya, tung ubi ya sebutannya Pak ya. Ya, tung ubi itu kayaknya masih kurang populer juga tuh. Kurang Dan populer. bisa di apa? Dieksplor lagi sih sebetulnya. Harusnya bisa. Kita juga punya garam gunung, banyak orang nggak tahu. Garam gunung. Nah, Garam gunung di mana nih? di Krayan. Oh, dia benar di Krayan. Di sana ya? tuh ada 2 sumur yang memang memproduksi garam gunung. Oh. Dan apa kandungan yodiumnya cukup tinggi kok. Iya, iya. Artinya enggak kalah sama, bahkan beberapa riset katanya itu lebih bagus dari garam laut. Lebih bagus ya. Ya, jadi mungkin banyak orang nggak tahu nih kalau kita tuh di Kaltara punya potensi garam. Tapi dia garam gunung memang. Jadi Kalau- dia lebih tebal dari garam pada umumnya. Ya. Warnanya juga sedikit lebih kecoklatan. Kalau sama garam yang ada di Jawa di Madura pernah lihat nggak? Belum Oh, pernah. belum pernah ya. Biasa lihat garam-garam di warung aja. Orang aja Ya. yang gambar kapal gitu ya. Jadi Gambar Titanic. iya, kapal. Selanjutnya gini, selain memang potensi kuliner, coba kita kulik potensi buah tangan yang sifatnya mungkin kayak kerajinan kayak gitu-gitu. Buah tangan. Aku tahu. Yang aku tahu kemarin itu adanya di Tarakan tapi itu apa namanya yang ada di kepala itu suku Tidung punya. Aku pernah lihat itu namanya Apa ya? Aku juga lupa. Namanya sesingal. Sesingal. Namanya sesingal. Nah itu tuh kurang lebih kayaknya sama aja dari bentukan. Cuman yang membedain ya biasa mungkin dari motif-motifnya, mungkin entah cara pengerjaannya. Cuman aku pernah lihat sekilas dan aku pernah pegang, aku pernah coba. Itu dia tuh kayak ya mungkin kayak apa sih bang? Ini apa sih namanya sebutannya? Ikat kepala. Dia bukan ikat kepala juga, cuman kayak gitulah sekap gitu lebarnya. Nah itu dari suku Tidung. Itu ada di Tarakan. Itu namanya sesingal. Dan itu jadi buah tangan. Jadi di sana itu ngasih orang, misalkan ibaratnya oleh-olehnya. Kalau misalkan dari Tarakan, dan itu katanya sudah jual di bandara bang, katanya. Iya. Dia sudah koordinasi sama orang sana, katanya kayak gitu. Sama itu kalau misalkan ada orang dari pemerintahan mana gitu kan datang ke Tarakan, nah buah tangannya itu sesingal itu. Dan dia itu diperjualbelikan juga.
Nah, Sesingal itu. jadi buat pemerintah support terus produk-produk lokal. Local pride Ya, harus di up. local pride itu memang harus jadi prioritas, apapun bentuknya. Ya, minumnya Teh. semua Teh, tahu. ya teh. Nah, jadi Oke. selanjutnya selain memang kayak produk-produk begitu, kita juga punya potensi lain harusnya. Harusnya Seperti batik. batik. Mungkin ada Batik sudah mungkin. sempat tahu batik itu bultia ya. Ya, nah Bultia itu kan Bultia itu apa? Bulungan Tidung Dayak. Bulungan Tidung Dayak. Oh, Aku iya. pernah juga bikin tulisan soal batik Bultia. Kebetulan itu kan memang representasi 3 suku asli yang ada di Kaltara. Ya, ya. Jadi penggabungan unsur-unsur yang ada di ketiga suku itu coba diterjemahkan dalam bentuk batik. Batik ya. Ya, dan itu menarik sih, artinya cuma hari ini memang terutama kita yang anak-anak muda mungkin belum terlalu melek ya sama hal-hal yang kayak begitu. Jadi makanya butuh apa ya? Kita nih butuh sedikit Ya. meluangkan waktu nih untuk lebih banyak tahu, lebih banyak mengeksplor Ya. apa sih yang ada di daerah kita. Biar apa? Nah, biar kita punya cerita nih Ya. untuk teman-teman yang ada di luar. Mungkin batik mungkin kalau kemasannya buat anak muda mungkin bisa taruh di kaos sebenarnya Bisa. kaliannya. Bikin Cuman tote kan bag. tergantung- Iya betul, tergantung apa ya packagingnya lagi. Iya. Sebenarnya gitu. Ya. Ya, contohnya misalnya kayak, waduh, apa kabar orang Kaltara? Gimana apa namanya kerupuk ikan asin? Nah. Atau apa yang memang lekat dengan kita gitu. Betul. Atau halo gimana apa kabar Pradi? Iya, bisa. Atau gimana kok? Ya, begitulah. Ya. Masalah penyebutan itu juga bisa identitas ya. Bisa dong. Jadi identitas. Kartun. Ya, itu tadi. Kalau kartu kita nyebutnya kokos. Nah, Nah, itu mungkin kalau- teman-teman yang nggak tahu tuh. Iya. Kalau kita tuh nyebutnya kokos. Kokos. Kalau Betul. permen tuh bonbon. Nah. Kalau- terus apa lagi? orang dalam bentuk jamak itu dorang. Ya, dorang. Artinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah. Dorang. Terus penyebutan plat. Itu sebenarnya aslinya plat. Dalam Plat. bahasa Indonesia itu plat. Platnya sini sia. Nah, kita nyebutnya KT. KT-nya berapa? Ya. Nah, pasti begitu. Kita menyebut kodifikasinya. Kodifikasinya. Nah, kodifikasi daerah. Ya itu di stereotipnya semua tuh kayak gitu. Jadi budayanya kayak gitu. Dan Iya. itu jadi sebenarnya jadi identitas untuk orang Kaltara sih sebenarnya. Dan sebetulnya kita tidak perlu malu. Kita tidak perlu malu untuk berbahasa dengan gaya Kaltara. Ya. Kita harusnya tidak perlu malu untuk apa namanya mengangkat apa yang kita punya gitu loh. Betul. Potensi-potensi yang kita punya. Hmm. Nah, kalau teman-teman mungkin tanya, "Alah, ini yang 2 orang yang bawa opini aja." Nggak Kaltara banget bahasanya. Betul. Kenapa? Karena juga kita di sini sama seperti kalian, kita Sama. juga lagi. Kita sama juga. Nih, sebenarnya. bisa nggak sih kita rame-rame untuk apa bergaya layaknya orang Kaltara? Betul. Nah, Mungkin ada yang nonton nih, dia jangan ngomong ndak kayak Kaltara ya. iya kami Mungkin, ya mungkin. ini sengaja. Ini sengaja memang Ya. sengaja. Ya, jadi artinya apa? Sebetulnya kami di sini bukan karena lebih pintar, Betul. ya. Tapi bagaimana caranya sih menjadi trigger ya gini ya, Ya, menjadi jadi trigger trigger. biar teman-teman juga paham nih, biar teman-teman juga punya keresahan yang sama kita. Betul. Karakter itu soal bagaimana ilmu pengetahuan berkolaborasi dengan budaya, ya kan? Karakter itu kan kalau sudah kuat biasanya kebawa sampai ke rumah gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini sebetulnya penting sih. Terus di sisi lain juga memang nggak salah sih kalau kita hari ini belum tahu apa sih khasnya kita tuh, karakteristiknya kita tuh apa, nggak salah juga sebetulnya. Ya, betul. Karena memang kita masih tahap belajar, mungkin karena kita Masih 7 tahun tadi. Iya, juga. ya bisa jadi sih. Mungkin Karena iya ya? ya kalau untuk umur 7 tahun itu tuh kan selain orang yang apa pintar karena giat ya, harusnya indigo. Oke. Dan kita nggak mungkin begitu. Aduh. Cemen. Nanti di edit ya. Oke. Oke. Berat. Agak berat. Aku sama Gino memang sengaja duduk baru kita bahas gitu loh. Ya. Karena memang kita sama-sama nggak tahu. Kita nih. nggak tahu memang. Kita coba kemarin briefing untuk, ayo kita cari nih Ya. substansi apa yang mau kita bahas, tapi Betul. nggak ketemu karena apa ya? Karena memang kita ini semua sama-sama buta gitu loh. Betul. Nah, makanya akhirnya coba kita
ngomong apa adanya aja yuk. Kita ngomong apa adanya aja. Mana tahu juga teman-teman nanti punya referensi, punya masukan atau saran. Coba nanti itu bisa jadi masukan yang baik buat kita. Ada poin di sini yang kita buat tadi dadakan. Anak muda harus mengambil peran untuk membentuk model percaya diri dengan sebuah kearifan lokal yang kita miliki, itu tadi Bang ya. Iya. Kita sudah ngomongin. Yang kita sudah bahas tadi. Cuman di sini nggak tahu juga ini kenapa nggak ada di kita. Mungkin karena kita dikit ini jauh gitu nah Bang. Beda ceritanya kita sama mungkin perbandingannya gini ya, kasar aja. Gitu. Nggak jauh, bukan jauh. Jadi gini Bang, kita nih mungkin ada teman-teman semua yang mau kayak gini ya kan. Cuman untuk medianya atau mungkin fasilitasnya tuh ada tapi kayak kurang terjangkau gitu Bang. Bisa jadi. Ya kan? Misalkan dari pembuatan baju, kita harus ke Jawa gitu loh. Iya, betul. Kita belum punya industrinya. Ya, nah itu kita tuh belum punya industri kayak gitu. Jadi mungkin itu terhalangnya di situ. Karena satu lagi catatan, kalau misalkan kita mau kayak gitu juga ongkos dari sana ke sini tuh besar ya, betul. Besar. Mungkin teman-teman nggak tahu ya kalau misalkan ongkir ke sini tuh besar sekali. Nah itu tuh mungkin kendalanya di situ kali juga Bang. Iya, makanya akhirnya mensiasati yang begitu kan kita coba maksimalkan apa yang ada dulu. Nah, ayo coba. Dan makanan lah ya, makanan. Ya, contoh kayak makanan kan kita bisa produksi sendiri. Nah, tapi sekarang kan yang bikin sedih itu kadang brandingnya kurang maksimal. Sampai untuk memamerkan apa yang dia punya. Sesuatu yang bisa dipamer itu kan pasti sesuatu yang menarik. Mungkin lah enggak menarik. Ya enggak yuk? Ya. Pasti harus menarik gitu nah. Makanya sebetulnya hari ini itu sulap menyulap soal packaging itu sebetulnya mudah loh. Sesuatu yang nothing tadi bisa kita bikin jadi sesuatu yang something. Sesuatu yang something, translate. Oke, ulang. Sesuatu yang nothing tadi itu bisa kita rubah menjadi something real. Oke. Terus kita harus ngapain? Nah itu. Kamu ngomong itu pertanyaan. Ubah. Ya, itu kan pasti pertanyaan dasar. Ya. Makanya di pertengahan tadi kita sampaikan ini tugas bersama gitu loh. Ini sudah kepikiran nih Bang. Mungkin ada yang nonton ini pasti bilang, kamu ngomong kamu situ kamu lah coba. Nah, kita sudah coba. Kita sudah coba. Iya. Narah hubung ini juga lagi coba-coba sih. Betul. Coba sebenarnya. Nah, karena kita nih dari kemarin bingung. Kalau kita mau nyampaikan opini dan memang opini itu bisa beredar di ruang publik, bagaimana? Ya, akhirnya kenapa enggak kita coba lewat platform yang kita punya, gitu ya kan? Tapi nggak semua yang ada di Narahubung opini semua, sorry. Ya, karena kita tetap media informasi. Iya, tetap itu faktual, tajam, terpercaya. Kayak gitulah pokoknya. Di SOO ini memang opini memang 99% opini dan 1% fakta. Ya, jadi artinya bagaimana caranya 90% ini dikonversi menjadi fakta semuanya. Artinya yang kita omongkan itu yang kita harapkan sih sebetulnya. Ya, sebenarnya itu. Poinnya di situ. Yang kita omongkan sebenarnya itu mau jadi itu harapan kita gitu. Iya, itu harapan kita, harapan yang terselubung, yang mungkin tidak pernah dibicarakan di sembarang tempat. Nah, karena kadang kalau di ruang-ruang publik tuh ya, misalnya kayak face to face tuh kan kadang kita nggak bisa ngomong seenaknya, ya kan? Karena di sisi lain juga ada etika-etika yang harus kita jaga. Ya silakan tanya aja beberapa teman soal apa yang identik dengan Kaltara. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat lah. Mungkin dari semua yang sudah kita ngomongkan, ya itu tadi kita ngidul kesana kesini. Ya itu tadi karena kita nggak tahu juga sebenarnya yang mau dibahas ini apa. Jadi kita ngomong semua aja yang apa yang kita ingat, ya kita sampaikan gitu. Jadi inti dari SOO malam ini itu bagaimana caranya semua elemen, semua lini itu harusnya kerja bareng, kerja bersama untuk memunculkan identitas Kaltara. Betul. Ya kan, baik mungkin pelaku seni, pelestari budaya, teman-teman musisi, teman-teman media, terutama yang bagaimana bisa blow up terus nih kearifan lokal yang kita punya. Nah, makanya Narahubung juga punya tanggung jawab moral tuh untuk segmentasi budaya, biar apa yang mau kita bikin itu bisa terrealisasi. Nah, itu butuh juga support dari pemerintah. Harus disupport memang soalnya. Harus.
Nah, selain itu yang paling penting melakukan eksplorasi untuk mencari tahu apa yang kita punya. Ya, kalau mau eksperimen juga boleh. Jadi nggak cuma eksplorasi aja. Jadi Ya. eksperimen. Kalau kita nggak punya potensinya, bisa diciptain mungkin. ceritain, ya kan? Ya, kemungkinan gitu. Ya, jadi sebetulnya Kaltara ini kaya kok, kaya akan budaya, kaya akan potensi kuliner, kaya akan kreativitas, kaya Wisata, akan cuy. wisata. Wisata. Wah, itu luar biasa loh wisatanya kita. Banyak yang bisa digali Ya. gitu loh. Keterlibatan anak-anak muda ini paling penting nih Gin. Paling Karena penting. anak muda paling aktif sekarang di media Ya, sosial. betul. Kita ngarep sih gitu sih ya. Kolaborasi juga terus ditingkatin, terus diperbanyak. Ya kan? Ya, jadi buat teman-teman juga mungkin yang punya opini, yang punya pendapat atau keresahan yang mau disampaikan dan bergabung bareng kita ya. Gabung bersama kita di Still Our Opinion. Mungkin nanti bisa hubungi Narahubung. Ya, kita ada di platform kita tuh ada Instagram, kita ada di YouTube, kita ada di Facebook, kita ada di web, Ya. dan kita ada di Kaltara. Kita ada di rumah aja. Di rumah aja. Nah, untuk Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Nah, kita ada di narahubung.id. Itu semua tuh sama tuh. Dari Twitter, Instagram, Facebook, web, dan YouTube kita ada. Dan itu namanya sama semua, narahubung.id. Dan kalian harus follow. Harus follow. Kalau mau lihat packaging berita atau mungkin tampilan yang beda ada di Kaltara, mungkin kalian bisa follow. Mungkin jadi referensi lah, Bang ya. Ya, bisa jadi alternatif lah. Alternatif lah paling enggak untuk pilihan ya. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah. Oke, sekian dari saya, Gino dari Narahubung, Dan saya Diki dari Narahubung. dan anaknya orang yang dititip. Di sana ada Iksan, di sana ada Yul, di sana ada Pak Iwan. Pak Iwan. Oke, kita semua undur diri. Sampai ketemu lagi di Still All Opinion. Check it out. Bye.